Kedengeran ya. Oke. Nah, sekarang yang mau presentasi kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Bisa nge-share sendiri? Enggak. Enggak. Oke. Kelompok 2 itu yang mana? Yang tadi ya? Ya. Oke. Siapa yang mau presentasi? Saya, Kak. Ya. Oke, silahkan. Mempresentasikan itu saya dari kelompok 2, anggotanya ini akan membahas ini ya. Itu. Salam Ya. dulu, sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang PT Go Internasional PT Indofood. Next, Pak. Next. Perusahaan PT Indofood. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangjaya Instruksi yang ada pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor dan bahan makannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dance ini, Indofood telah berinformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup satu tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi pengolahan, produksi makanan, hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Next. Di sini PT Indofood juga mempunyai skema go internasional. Apakah ada permintaan internasional bagi produk perusahaan? Saya jawab, ya ada. Perusahaan yang telah didirikan sejak 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim ini memproduksi banyak produk diantaranya yaitu Indomie, Lays, Citato, Segitiga Biru, dan sebagainya. Salah satu produk Indomie telah memproduksi pasar internasional dengan menjangkau lebih dari 80 negara, baik Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika. 2. Dapatkah produk dimodifikasi sesuai dengan pasaran negeri? Ya, bisa. Aktivitas internasional perusahaan yang masih berupa ekspor sehingga adaptasi yang dilakukan sedikit dan berlaku untuk semua negara. Tujuan ekspor, adaptasi dilakukan pada brand kemasan dan komposisi bahan pendukung. 3. Apakah iklim bisnis luar negeri cocok untuk mengimpor? Ya, karena produk ini sudah bisa terbukti dari meningkatnya ekspor produksi ke luar negeri. Hal ini menunjukkan produk tersebut diminati oleh produk luar negeri, sehingga mempengaruhi faktor produksi suatu produksi meningkat. 4. Apakah perusahaan memiliki atau bisa mendapatkan keahlian dan pengetahuan yang diperlakukan untuk menjalankan bisnis di luar negeri? Ya, bisa, karena kita bisa mendapatkan informasi lebih dari berbagai negara, dan informasi ini bisa kita jadikan sebagai gambaran untuk lebih memperbaiki kuantitas produk yang akan kita pasarkan. Kesimpulan dari skema PT Indofood ini telah memiliki posisi yang kuat di pasaran domestik dan telah melakukan penjualan ke luar negeri. Selain mematuhi permintaan konsumen yang royal di luar negeri, motivasi perusahaan melekat internasional adalah meningkatkan pendapat ambisi untuk menjadi perusahaan yang mendunia. Next.
Next. Keterlibatan perusahaan internasional, tingkat ekspor dan impor. Nah, di sini perusahaan Indofood itu bisa mengekspor dan impor barang sesuai dengan kemampuannya. Perusahaan internasional, dan di sini mempunyai perusahaan internasional. Perusahaan internasional PT Indofood ini karena PT Indofood sudah mendunia karena sudah mempunyai cabang di berbagai negara Indonesia. Perusahaan multinasional itu PT Indofood telah memberikan sebuah semua perusahaan itu sudah memiliki ada di luar negeri seperti itu. Next. Struktur organisasi internasional. Agen independen. Agen independen adalah individu atau organisasi asing yang setuju untuk mewakili kepentingan eksportir. Pemberian lisensi adalah perjanjian di mana perusahaan memilih individu atau organisasi asing untuk manufaktur atau memasarkan produk mereka di negara lain. Kantor cabang di LN yang didirikan oleh perusahaan internasional atau multinasional. PT Indofood Makmur memiliki perusahaan di luar negeri, diantaranya di negara Nigeria, Saudi Arabia, Syria, Mesir, dan sebagainya. Aliansi strategis. Perjanjian di mana perusahaan menemukan sekutu asing yang menyambung sejumlah sumbernya yang diperlukan untuk mendirikan bisnis baru di negara tersebut. Investasi langsung. LN atau FDI merencana di mana suatu perusahaan membeli atau mendirikan aset yang berwujud tanks aset di negara lain. Next. Jadi Indofood apa? Yang mana Indofood? Agen, kantor cabang, investasi langsung atau apa? Jadi Indofood LNC investasi langsung. Investasi langsung ya. Oke. Ya. Iya. Hambatannya itu meningkat harga bahan baku. Meningkatnya harga bahan baku ini membuat produk ini tuh jadi itu loh meningkatnya harga bahan baku ini produk ini jadi untuk menaikkan harga sepertinya itu sangat susah karena di kalangan masyarakat itu kan harga yang bisa untuk membelinya itu harus harga yang terjangkau dengan minimal bahan bakunya juga yang berkualitas. Nah, kesulitan memenuhi persyaratan dari masyarakat ataupun orang yang lain itu sangat membebaninya karena kesulitan memberikan dorongan supaya PT-nya itu mendapat itu loh kayak motivasi gitu. Jadinya hambatannya di situ. Terus perbedaan selera. Semua orang mempunyai selera yang berbeda-beda. Jadi produknya itu seharusnya kayak bukan cuma satu. Jadinya kayak mie Indomie itu ada rasa soto, ayam bawang gitu. Jadinya kan membuat selera orang lebih menarik. Oke. Nanti jadinya kesimpulannya adalah kalau kesulitan memenuhi persyaratan ini dikaitkan dengan hambatan hukum ya, hukum bisnis. Nah, terus kalau perbedaan selera ini bisa dikatakan hambatan perdagangan yaitu budaya. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Terus next. Oke. Sudah. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya. Silahkan. Ada pertanyaan teman-temannya?
Ayo, teman-temannya ada pertanyaan? Oke. Nah, kelompok 2 bagus menyampaikannya, ya. Nah, kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan yang belum jelas. Sebenarnya perusahaan internasional, contoh perusahaan internasional itu banyak ya. Ada perusahaan Samsung ya, yang dari luar negeri. Terus kalau dari dalam negeri ya tadi Jamu Sido muncul. Terus apalagi ya, Indofood ya. Kalau dari luar yaitu Samsung, bisa Apple, bisa Coca-Cola. Nah, itu bisa diangkat makalah itu artikelnya. Itu sebenarnya lengkap ya. Tapi mungkin baru semester 1 ya masih malu-malu ya. Ya. Jangan malu-malu, jangan takut, namanya belajar. Salah ya nanti dibenarkan. Ya. Untuk kelompok 3 dan 4 nanti siap-siap saja nanti waktunya kapan kalau kita online nanti presentasi tentang bisnis internasional ya. Paham ya? Terus diperbaiki Paham, Pak. isi daripada tugasnya tersebut. Bukan hanya teori saja, tapi yang di MS Word-nya itu disebutkan, itu lebih lengkap. Kalau di PowerPoint-nya hanya ringkasan saja, tapi nanti dijelaskan. Ya, ada pertanyaan tentang bisnis global? Nah, jadi kenapa ada tugas bisnis global? Supaya kalian tahu yang namanya bisnis global itu seperti apa. Nah, kalian kan mencari. Sekarang itu mencari artikel itu gampang. Di internet banyak sekali. Tinggal klik, itu muncul semua. Cuma bagaimana cara mengolah data tersebut untuk dijadikan bahan presentasi, di bahan makalah, jangan asal jiplak ya begitu. Nah, kalian sudah paham bisnis internasional itu seperti apa? Paham ya, ada gambaran ya, bahwa bisnis internasional, bisnis yang antar dua negara. Ya, minimal antar dua negara. Terus struktur organisasinya apakah dia ada kantor cabangnya di luar atau investasi langsung, seperti itu. Seperti itu struktur organisasi. Kalau struktur organisasi secara hierarkinya tugas dan tanggung jawab, yaitu yang disebutkan tadi oleh Muzaki, ada komisaris, ada direktur, ada manajer operasi, dan itu secara tanggung jawab. Tapi kalau struktur organisasi internasional tentang perusahaan mendirikan, maksudnya struktur organisasi perusahaan internasional, ya, mereka mendirikan usaha di sana dengan sistem agen, lisensi, atau investasi langsung atau dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan struktur organisasi. Hambatan juga tadi, hambatannya bukan hanya produksi, hambatannya tadi yang saya sampaikan bahwa hambatan itu, hambatan perdagangan internasional itu menyangkut 3. Yang pertama, hambatan budaya, produknya diterima atau tidak di luar negeri. Terus hambatan perekonomian, hambatan hukum, ya, dan peraturan-peraturan. Ya, nah, seperti itu. Jadi tujuan dari tugas ini supaya kalian memahami bahwa bisnis internasional itu seperti itu, dengan membaca, ya, dipahami perusahaan-perusahaan internasional. Profil-profil perusahaan internasional itu sudah jelas ya kalau kalian membacanya. Oke?
Begitu, ada yang pertanyaan? Sudah paham ya tentang bisnis internasional? Konteks bisnis global atau internasional? Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah? Yang lainnya? Halo. Sudah. Sudah, oke. Sudah. Berarti saya cukupkan sekian ya. Nah, untuk pertemuan nanti, kalau ada link Zoom, nanti siap-siap aja kelompok yang belum. Tapi kalau saya rekaman berarti belum ada. Oke ya, perbaiki ya makalahnya. Ya, Pak. Oke, saya cukupkan sekian. Semoga kalian paham yang saya sampaikan. Terus untuk selanjutnya presentasi bukan dari saya saja, tetapi dengan dosen-dosen lain ya harus berani ya. Apakah sudah presentasi dengan dosen lain? Belum. Belum. Oke. Belum. Nah, nanti belajar presentasi, belajar bagaimana share ininya, bahan presentasinya ya, share screen-nya ya. Nah, belajar bagaimana sih gitu. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari dan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya ingatkan tetap belajar, terus banyak baca buku, referensi ya. Tuh. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.